Bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ambil alih waktu ini Tuhan. Kau beracara Bapak, Roh Kudus menjamah setiap benih firman Allah, kami percaya menjadi kekuatan, menjadi terobosan, menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan, menjadi mujizat yang luar biasa. Engkau bekerja khususnya Tuhan untuk setiap daripada anak-anak-Mu GBI Jatinegara Timur Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Urapi kami semua. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya bila kami boleh sehati sepikir sepakat untuk kami boleh Tuhan mendapatkan satu berkat-Mu pada saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, ya. Sudah lama kita tidak bertemu dan saya yakin kita semua ada dalam satu berkat Tuhan, ada dalam satu pemeliharaan Tuhan, ada dalam satu sukacita Tuhan. Sekalipun ada banyak goncangan-goncangan, ada banyak badai, ada banyak kabar-kabar yang menakutkan di tengah-tengah zaman akhir ini, ya. Tapi kita percaya janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Semua segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti pengkhotbah katakan, ada waktu kita menari, ada waktu kita meratap, ada waktu kita mati, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita yang dikatakan untuk beria-ria, tetapi ada waktu juga kita menangis. Dan hari-hari ini kita tahu begitu banyak yang dikatakan mungkin hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak nyaman, zona-zona yang menakutkan itu terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Bahkan kalau saya mau bersaksi dari hari Senin, ya Senin kemarin, seminggu ini, berapa banyak setiap hari kami ada Zoom malam penghiburan, ya ada rekan-rekan sesama hamba Tuhan, ya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Secara pribadi saya rasanya kok kenapa gitu ya, begitu cepat sekali gitu waktu itu ya. Dan tetapi saya percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kehidupan pribadi kita. Untuk itu masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan percayakan. Berikanlah yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Ada waktu untuk beribadah, baik secara online, ya, tetap persembahkan yang terbaik daripada kehidupanmu untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya biarlah dengan waktu-waktu ini kita semakin intim, semakin erat dengan Tuhan. Semakin kita boleh melihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk setiap kehidupan Anda dan saya. Ya, kita melihat dan kita mau sama-sama percaya bahwa hari ini kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita boleh sama-sama diteguhkan, ya. Saya Hari ini saya pakai baju hitam begitu, ya karena memang saya punya adik mertua, mama mertuanya tadi pagi jam 1 pagi berpulang ke rumah Bapa di surga. Jadi CM ya, CM baru pulang ke rumah Bapa di surga. Semalam saudara mau tahu, jadi saya mau katakan ini adalah sesuatu kesempatan, ya ini adalah waktu dalam kehidupan pribadi kita semua. Masih ada waktu, ayo pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tunda-tunda, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala sesuatu. Fokus untuk ibadah, fokus untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, semalam karena adik saya baru pulang bekerja di Solo begitu, dan bersama suaminya, jadi dia pulang dan didapat begitu sampai pulang di rumah, dia dapat kabar bahwa mama mertuanya itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, begitu tidak sadarkan diri. Akhirnya adik saya bersama suaminya langsung, karena memang biasanya tinggal sama adik saya, mama mertuanya ini, karena kebetulan dia bekerja tugas di Solo, jadi dia titipkan sama cicinya begitu ya, cici kakak iparnya. Dan akhirnya saudara
Dia antar mamanya itu ke rumah sakit, di rumah sakit Ciputra, di Citra, tetapi ditolak karena rumah sakit penuh. Ya, ditolak karena memang usianya sudah lanjut juga. Sekarang saudara, ini menjadi perhatian. Kalau udah usia 60 tahun ke atas ya, apalagi kalau kita dalam keadaan yang dikatakan kritis dan sebagainya ya, itu kebanyakan sekarang ini rumah sakit menolak ya, mau penuh atau tidak dibilang aja penuh begitu. Dan kemarin pun terjadi seperti itu. Akhirnya disuruh bawa ke rumah sakit harapan kita. Adik saya bersama suaminya bawa ke rumah sakit harapan kita. Di rumah sakit harapan kita juga ditolak, katanya penuh. Bahkan sampai mereka katakan apa? Bagian informasinya mengatakan, "Ibu lihat aja di lapangan parkir, ya ambulan berderet. Mereka menunggu semuanya, antri semuanya." Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat ini. Dan akhirnya saya berdoa bersama adik saya lepaskan damai sejahtera, saya katakan ya percaya ya, saya bilang sama saya karena saya panggil CM, CM saya bilang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Ya, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik. Ya, masuk dalam perteduhan Tuhan, tetap mengucap syukur, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan CM. Dan saudara, saat jam 1 tadi pagi, ya beliau sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya percaya Tuhan melakukan yang terbaik. Hari ini saya mau sama-sama ya dengan tema dikatakan jangan pernah menyerah. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, percaya ya, bukan karena ini katakan waduh GBI banget begitu ya kalau kita bicara sekali Yesus tetap Yesus. Tidak. Saya katakan memang kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Tadi kita sudah sama-sama menaikkan pujian yang begitu luar biasa ya, oleh darah Yesus ya, kita sudah diberikan kemenangan. Kita tumpang tangan untuk setiap pergumulan kita. Kita yang dikatakan menyerahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kita mau sama-sama. Kenapa dikatakan kita jangan menyerah dengan setiap apa yang ada dalam setiap pergumulan kita. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Jelas di sini dikatakan 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan dikatakan tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Jelas sekali dikatakan ya. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu dikatakan ya, terlebih suka aku nih katakan saudara perhatikan ya. Dan jelas sekali ini firman, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Ya, kita mau sama-sama belajar hari ini. Kenapa dikatakan jangan menyerah? Ya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kehidupan Anda dan saya. Di tengah zaman akhir ini, di tengah yang dikatakan kesusahan terjadi di mana-mana, secara yang dikatakan COVID, orang-orang bilang bahkan ada yang prediksi ya ini akan terjadi selama 4 tahun, saudara. Ya, tetapi saya mau katakan apapun orang bisa memprediksi, apapun manusia bisa memprediksi, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Nanti saya akan saksikan. Kita mau lihat dulu. Satu dasar yang harus Anda dan saya pahami dalam setiap kehidupan pribadi kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dengan kuasa darah Kristus, kita harus pegang sesuatu yang memiliki daripada sesuatu hal yang penting untuk kita bawa. Ya, mungkin kalau saat ini semua mengatakan imun kita harus kuat ya. Iman kita harus kuat. Tetapi iman itu harus juga memiliki sesuatu yang dikatakan integritas diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Integritas diri kita sebagai orang-orang yang sudah ya menerima kuasa pengurapan, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Integritas di dalam diri seseorang yang dikatakan beriman harus memiliki konsep-konsep yang berkaitan dengan konsisten sebagai orang-orang ya yang percaya. Bahkan dikatakan
Integritas harus ada prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip Alkitabiah, bukan sekedar kita hanya dikatakan hafal Alkitab, tahu Alkitab, tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Semua juga sia-sia, percuma. Tetapi dikatakan integritas harus memiliki sebuah karakter yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama, ya. Ini pun untuk saya, untuk jemaat GBI Jatinegara Timur, ya. Bahkan saya juga baru dengar kemarin, ya, Pak John sebagai pengurus daripada wilayah Jakarta Timur juga, saudara, sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ya, saya tahu ini semua adalah waktu Tuhan, kesempatan Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama saat ini. Dan saudara perhatikan baik-baik. Orang yang berintegritas, saudara, adalah orang yang dikatakan, ya, tidak akan pernah goyah dengan kondisi apapun juga. Tadi Bapak bersaksi bagaimana dikatakan tidak bisa kencing, ya, sakit untuk dikatakan buang air kecil, atau dikatakan panas tubuh. Mungkin kalau kita terintimidasi dengan keadaan, wah COVID, ya, wah mungkin mulai terjadi satu yang dikatakan, apalagi sekarang kita melihat di mana-mana sosial media begitu menakutkan, ya, begitu menakutkan. Saya tahu, saya pun manusia, Tapi waktu kita berserah ke dalam tangan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kenapa? Saya bicara bukan asal bicara, saya pegang janji berkat Tuhan. Makanya tadi saya katakan, pegang integritas diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Waktu Paulus mengatakan, ya, cukup kasih karunia yang Tuhan berikan. Justru di dalam kelemahan, di situ kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan berkarya untuk Anda dan saya. Dan saudara, tepatnya akhir November, tahun 2020. Suami saya mengalami serangan jantung kedua. Di tengah-tengah daripada apa yang dikatakan masa-masa pandemi, ya, masa-masa pandemi awal, dan bahkan ya mungkin di sini hamba-hamba Tuhan tahu, ya, tidak Jakarta pun banyak sekali gereja-gereja yang masih online, ya. Terus juga sama, gereja kami di Bogor pun sampai saat ini belum pernah, ya, offline. Semua masih sama, tetap dalam keadaan online, ya. Tetapi saya hanya serahkan hidup saya. Saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini, sama-sama saat ini dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Hidup orang beriman tidak pernah dipermalukan. Roma pasal yang 10 ayat yang 11 itu ya dan amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya, pasti Tuhan nyatakan kuasanya yang dahsyat dalam hidup Anda. Dan terjadi pada saat itu hari Kamis. Ingat sekali saya hari Kamis. Kenapa? Karena hari Rabunya itu saya itu sekalipun pandemi, saya itu tetap jalan besuk untuk jemaat, ya, jalan besuk untuk jemaat. Dan memang hari Rabu itu banyak sekali jemaat yang sakit. Saya itu kunjungan sampai ada dari pagi sampai malam, jam 8 malam itu saya baru pulang ke rumah. Jadi itu ada 6 atau 7 rumah yang kami kunjungi gitu ya, yang kami kunjungi. Saya bersama suami saya saja berdua. Dan besoknya hari Kamis saya janji akan ke Sukabumi karena ada salah satu pengerja GBI di Sukabumi juga sedang mengalami kritis begitu, baru dipulangkan dari ICU Rumah Sakit Siloam ke Bonjeruk, pulang ke rumah. Jadi istrinya panggil saya Cici, dia bilang, Cici, Koko bisa gak tolong doakan begitu ya, karena suaminya itu kepengen banget kami datang begitu. Mungkin karena kedekatan begitu, kepengen banget kami datang. Saya bilang, ya sekalipun kita sudah doakan melalui telepon, ya saya bilang saya pasti datang. Jadi saya bilang sama suami saya, kita tidur gitu, maksudnya tidur siang-siang begitu. Terus habis pelayanan itu, habis pulang kita tidur begitu. Saya bilang, kita harus besok pagi saya harus bangun pagi-pagi dan kita siap-siap untuk ke Sukabumi. Tapi saudara, hari Kamis pagi itu jam 7
kita lagi siap-siap mau pergi ke Sukabumi, tiba-tiba suami saya keluar keringet dingin, yang keringetnya itu udah kayak bukannya kayak jagung lagi, saudara, gitu, kayak bunder-bunder jagung, tapi udah kayak basah kuyup, tiba-tiba seperti kayak rambutnya basah semua, basah kuyup, terus muntah-muntah, ya muntah-muntah. Singkat cerita, pokoknya saya telepon langsung dokter jantungnya, dan dokter jantung itu katakan cepat segera bawa ke rumah sakit terdekat. Begitu sampai di rumah sakit terdekat di Bogor ini, karena rumah sakitnya suami saya di Karawaci, Siloam Karawaci. Jadi begitu sampai, saudara, saya cuma hanya berdoa dan hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya hanya percaya bahwa Tuhan saya tidak pernah terlambat sedetik pun. Dan Tuhan saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, inilah yang tadi saya katakan, jangan pernah menyerah waktu kita ada dalam satu pondasi integritas diri yang benar sebagai orang-orang yang beriman. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya bilang sama dokter jantung suami saya bilang saya sudah ada di rumah sakit BMC, Bogor Medical Center. Terus dokter itu bilang, tolong saya mau bicara sama dokter jantungnya, supaya kita bisa klik begitu. Dokter suami saya katakan. Terus tapi dokternya tidak bisa dihubungi, jadi dokter jaga. Dokter jaganya itu lambat sekali. Dan singkat cerita, sampai jam setengah 12, dari pagi sampai setengah 12, suami saya baru ditangani. Itu suami saya dari yang dikatakan sadar, tidak sadar, sadar lagi, tidak sadar lagi, sampai terus seperti itu. Ya. Dan akhirnya saya hanya berserah, dan akhirnya saya bilang, saya minta ambulans saja, karena saya akan bawa suami saya langsung dibawa ke rumah sakit Karawaci. Ya, tapi mereka katakan, wah tidak bisa begini-begini, pokoknya singkat cerita seperti itu. Ya, kami harus berlawanan dengan tim medis, karena katanya itu peraturan rumah sakit tidak bisa mengeluarkan begitu saja. Saya bilang, ya nanti dokter suami saya akan telepon secara langsung begitu. Dan singkat cerita, sampai jam 4 sore barulah kami bisa keluar. Dan itu pun suami saya baru dikasih morfin untuk menahan sakitnya. Selama perjalanan di rumah sakit pun dengan ambulan, dokter itu sudah mengatakan, Bu, saya nggak tanggung ya. Keadaan Bapak keluar dari rumah sakit ini pun, keluar dari rumah sakit ini belum tentu sampai ke rumah sakit Siloam Karawaci. Itu dokter katakan sampai berkali-kali dengan saya. Tapi saya materaikan semua waktu Tuhan, dokter. Saya bilang, saya siap apapun kondisinya. Saya selesaikan sampai di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit Siloam, mereka dokter Siloam Karawaci semua udah standby, semua sudah siap. Bapak Ibu mau tahu, saya serahkan semua. Saya tidak punya uang yang harus mencukupi daripada DP ya rumah sakit untuk operasi, apalagi saya hanya serahkan semua, mengalir dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan yang hidup dengan iman. Sekali lagi saya katakan, yang hidup dengan iman. Untuk itu hari ini saya mau katakan, kenapa saya bisa ini katakan, tidak lihat kiri kanan, tidak dengar suara apapun. Wah, nanti begini, nanti begitu, nanti tidak tertolong. Ya, saya tidak dengar itu semua. Tapi saya fokus karena saya percaya semua hidup kita hanya karena belas kasih karunia daripada Tuhan. Dan waktu saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sampai suami saya naik ke kamar operasi dan sebagainya, ya, ditangani semuanya, saya hanya tanda tangan. Saya bilang, Ibu, DP yang harus dilakukan 90 juta. Saya bersama anak saya, ya baik anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, bisa nggak kita bayar setengah? Terus mereka langsung bilang, boleh setengah. Terus tapi dia bilang, besok pagi harus dilunasi. Saya bilang, ya pasti. Toh saya nggak mungkin suami saya di ICU, nggak mungkin lari habis operasi. Saya bilang begitu. Dan akhirnya mereka mengizinkan, tanda tangan. Ini yang saya mau sampaikan. Dan mungkin kalau saya bersaksi, mungkin saya nangis terus.
Karena memang pertolongan Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan, waktu kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, di tengah zaman akhir ini, kita dengan sungguh-sungguh tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Kita hanya menyerahkan seperti apa yang terjadi daripada hati seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara, dia tidak lagi mendengarkan yang dikatakan. Orang-orang begitu sibuk ingin mendekati Yesus. Orang-orang begitu sibuk untuk yang dikatakan menjamah Yesus. Tetapi perempuan ini, dia hanya punya hati. Sama seperti apa yang saya alami. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang, saya tidak punya sesuatu yang dikatakan untuk saya bisa persembahkan pada saat itu untuk perobatan daripada suami saya. Tapi satu, saya punya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, kuasa di atas segala kuasa. Dan saudara, pada saat itu saya hanya menunggu di ruang ICU bersama anak saya. Rumah sakit sepi, kamar ICU juga sepi karena dalam keadaan COVID tidak boleh ada jam besuk, tidak boleh ada apapun. Jadi saya cuma sama anak saya bertiga. Itu adalah satu kesempatan kita bisa doa, pujian, penyembahan, nggak fokus. Waduh gimana ya suami saya? Waduh gimana tidak? Saya hanya fokus kepada Tuhan. Saya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya naikkan pujian, penyembahan, pujian, penyembahan, pujian, penyembahan. Dan saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan suami saya bisa tertolong dengan baik. Sekalipun dia harus lebih lama di ruang ICU. Karena apa? Karena terlambat pertolongan. Sehingga terjadi yang dikatakan penjebolan. Jadi jantung suami saya mengalami dikatakan rembes pendarahan. Jadi di dalam jantung suami saya mengalami penggumpalan darah. Saudara. Dan inilah sesuatu yang enggak gampang. Ya, enggak gampang. Dan dokter mengatakan enggak mungkin kita laser terus ditembus begitu ke jantung, enggak mungkin. Dicopot jantungnya, dikeluarin, itu enggak mungkin juga. Kita hanya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dokter katakan itu. Apalagi dia tahu kami hamba Tuhan. Jadi dokter itu sepertinya menguji juga iman kami. Saya hanya serahkan kembali lagi kepada Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan jangan pernah menyerah? Poin yang pertama, Lukas pasal yang ke-8. Kita lihat. Ini menjadi pegangan untuk Bapak, Ibu, teman-teman, rekan sepelayanan di tengah zaman akhir ini. Yuk kita mau belajar ya, memberikan segala sesuatu yang terbaik. Ya, jangan pernah takut dengan kondisi apapun juga. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Lukas pasal yang ke-8, ya. Saudara perhatikan baik-baik, ini adalah janji Tuhan, ayat yang ke-49, demikian firman Tuhan, ya. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-49, perhatikan baik-baik. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, di sini kan ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Saudara perhatikan baik-baik. Ini berbicara sama seperti apa yang saya sudah terima. Dokter dari BMC juga mengatakan, keluar dari rumah sakit ini juga belum tentu tertolong keadaan daripada suami ibu. Keluar dari rumah sakit ini juga belum tentu sampai ke rumah sakit Siloam Karawaci. Tapi satu hal saya mau katakan, waktu kita sungguh-sungguh datang ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan ya, ini semua hanyalah bagaimana kita diuji, bagaimana kedekatan iman percaya kita yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya bagaimana Anda tahu dan mengerti janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan pribadi Anda dan saya. Seperti yang dialami daripada apa yang terjadi dalam kehidupan Yairus, saudara. Dia hanya dikatakan tertidur dan dibangkitkan. Dan kita melihat lagi yang dikatakan, saudara, ayat daripada janji firman Tuhan ini juga, saudara. Di dalam ayat yang ke-40, ya Lukas pasal ke-8 ayat 40. Perhatikan baik-baik. Lukas pasal ke-8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ini yang tadi saya katakan. Ya, waktu perempuan yang mengalami daripada apa yang dikatakan perempuan itu mengalami pendarahan.
12 tahun, uangnya sudah habis. Semua yang dikatakan tabib-tabib angkat tangan, saudara, ya, nggak bisa menolong lagi. Perempuan itu mendengar, ya, mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Dan dikatakan dia ingin bertemu dengan Yesus, tetapi apa yang dihadapkannya? Ya, Yesus itu dikerumuni, dinanti-nantikan orang. Bahkan dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia seorang kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Berapa banyak orang yang menanti-nantikan, berapa banyak orang yang ingin menerima jamahan Tuhan. Tetapi perempuan ini, dia mengerti, dia tahu, dia berintegritas di dalam iman percaya dia. Dan dikatakan, ya, ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, satu hal. Tuhan mau dalam hidup kita di tengah zaman akhir ini, kita selalu menjamah hati Yesus. Jamah hati Yesus. Enggak perlu yang dikatakan, mungkin dilihat orang, kita berteriak-teriak di depan rumah atau di jalanan. Cukup kita ada senantiasa, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Tuhan Yesus. Ya kan saudara? Kita minta hati dengan sungguh-sungguh setiap waktu. Saat ini, jamah hati Tuhan. Jamah hati Tuhan. Jamah hati Tuhan. Maka Anda dan saya akan menerima pertolongan Tuhan. Anda dan saya menerima kesembuhan. Anda dan saya menerima mujizat Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ini adalah pesan Tuhan untuk kita semua hari ini. Jamah hati Tuhan. Di tengah zaman akhir ini. Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Gembala juga terbatas. Waktu kita sakit kita mungkin tidak bisa langsung ditouching, didoakan, disentuh. Ya, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya perkataan yang berkuasa. Yakinkan janji Tuhan itu. Saudara, kalau saya mau ceritakan, wah, luar biasa, luar biasa. Begitu udah selesai, suami saya ditangani keluar dari ruang ICU. Bapak Ibu mau tahu, suami saya mengalami stroke. Dan puji Tuhannya, stroke-nya itu terjadi di rumah sakit. Jadi langsung ditangani, ya. Dan ya, saat itu yang lebih luar biasa, tangan yang mulut yang tadinya menyon langsung balik, tangan yang tadinya ngepek langsung segera balik karena langsung ditangani. Tapi ada satu, ya, saudara, ada satu yang tidak bisa. Sampai saat ini, bukannya tidak bisa, sampai saat ini kami terus masih gumuli. Suami saya mengalami stroke di mata. Inilah yang kadang-kadang kita kadang-kadang nggak ngerti apa yang menjadi cara Tuhan. Ya, saya percaya. Berapa dokter semua katakan, wah ini benar-benar mujizat, ini benar-benar mujizat. Bukan 1, 2, 3 dokter saja. Semua katakan, ini mujizat Tuhan, ini mujizat Tuhan untuk suami saya. Tapi yang buat saya ada yang luar biasa. Bapak Ibu, di tengah COVID, saya sama suami saya dari tahun 97, saya dengan suami saya hidup dengan iman. Jangan takut, sekali lagi saya katakan jangan khawatir, jangan gentar, jangan menyerah. Hidup dengan iman. Tetap saya bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dengar baik-baik. Waktu anak saya, ini bukan satu kebetulan. Waktu anak saya harus rekaman untuk ibadah raya. Dia tinggalin saya di ruang ICU, dia bilang, "Mami, aku mesti rekaman di gereja." Saya bilang, "Nggak apa-apa, pergi aja." Ya, begitu anak saya, singkat cerita, anak saya rekaman tapi dia main musik salah lagi seperti orang ngelantur begitu. Terus akhirnya teman-teman tim musiknya bilang, "Vanuel,
kamu kenapa sih? Kamu kok kayak lagi ada pikiran? Terus anak saya bilang, iya, papa saya papa saya ada di rumah sakit di ruang ICU dan dia cerita bla 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 bla. Terus akhirnya teman baiknya itu langsung bilang gini, "Hah, siapa dokternya?" Terus teman anak saya bilang, "Dokternya si A," begitu. Wah, kayaknya mama saya juga pakai dia deh. Akhirnya dia telepon mamanya. Teman anak saya itu telepon mamanya. "Mah, papanya Vanuel di ICU di rumah sakit Siloam dengan dokter ini." Tanpa saya mengerti dan tanpa saya juga bisa minta pertolongan. Mamahnya teman anak saya itu adalah sahabat sahabat yang punya rumah sakit Siloam Karawaci. Saudara, saat itu juga, malam itu juga, dia langsung telepon. Dia bilang ada pendeta di ruang ICU, ya namanya ya pendeta Sandi Suharsa, dalam keadaan seperti ini dia sebutkan, tolong dibantu, di cover biaya semua, perhatikan. Saat besoknya suami saya menjadi pusat perhatian dokter-dokter semua. Saya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Bahkan saya mau cerita sesingkat cerita, 280 juta yang kami harus bayar di rumah sakit itu tanpa BPJS, tanpa asuransi dan segalanya. Saudara mau tahu, saya hanya mengeluarkan 96 juta dari total 200 lebih. Saya cuma katakan, sampai hari ini, kalau saya kontrol, saya berobat untuk bawa suami saya kontrol dan sebagainya. Semua dokter internis, dokter jantung, semua tidak mau dibayar. Gratis, nol, 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 nol. Saya cuma bayar katakan obat, atau mungkin kalau CT scan atau apa segala macam. Tapi untuk biaya dokter-dokter gratis, free. Saudara, gak ada suatu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Tapi waktu kita jamah hati Tuhan. Waktu kita sentuh hati Tuhan. Waktu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Miliki hati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tidak pernah dia tinggalkan. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. Miliki yang dikatakan, pilihlah bagian yang terbaik. Pada saat Anda ibadah, pada saat Anda datang kepada Tuhan, pilih bagian yang terbaik. Seperti apa? Yuk kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Tinggal Anda lihat, tinggal Anda balik. Lukas pasal yang ke-10. Itu ya dan amin sekali. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, ya, ketika Yesus, Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan di balai di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai, dikatakan seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan tetap mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa ia saudaraku? Dikatakan apa? Membiarkan aku melayani seorang diri. Dan suruhlah dikatakan, dia memerintah Yesus, suruhlah dia membantu aku. Saudara, garis bawahi ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dikatakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Yes. Amin. Ini garis bawahi. Poin yang kedua. Tadi saya katakan, jamah hati Tuhan. Yang kedua, ambil bagian yang terbaik. Ambil bagian yang terbaik. Yang tidak bisa diambil. Saudara, tubuh kita mungkin bisa diambil dengan penyakit, dengan COVID, dengan segala sesuatu. Ya, mungkin saat ini keadaan begitu mencekam. Tetapi ambil bagian, pilihlah bagian yang tidak bisa diambil dari siapapun juga. Yaitu apa? Melekat dengan Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Benar, tadi saya
Tadi saya senang sekali. Ada pesan sebelum masuk daripada Zoom ibadah. Waktu kita ibadah sekalipun kita dalam keadaan yang dikatakan online. Kadang-kadang kita seenak-enaknya. Maaf, saya pun juga mengajar kepada jemaat. Ya, kadang-kadang kita seenak-enaknya sambil tiduran, sambil goreng ini, goreng itu, sambil masak ini kita seenak-enaknya. Saya senang sekali. Memang harus kita diajar, harus kita diperingatkan untuk kita benar-benar dikatakan diam. Jangan seperti Marta sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Sibuk dengerin segala sesuatu, sibuk dengan mungkin gosip-gosip. Gak perlu. Tapi saat-saat ini, banyaklah kita datang di bawah kaki Tuhan. Berdiam di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya, janji Tuhan itu dan amin. Banyak kalau saya mau saksikan terlalu banyak berkat Tuhan. Tetapi kita mau matraikan, sebentar kita terima perjamuan kudus. Percaya dengan perjamuan kudus adalah matrai. Di mana kuasa Tuhan dinyatakan mujizat. Masih ada mujizat di zaman akhir ini. Dan sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu. Sebelum kita masuk dalam doa daripada apa yang menjadi persiapan perjamuan kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kalau tadi saya katakan begitu banyak kesaksian. Di tengah-tengah COVID saya pun harus mengalami pergumulan-pergumulan. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dengan keluarga. Anak-anak saya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak saya semua dalam berkat Tuhan. Ini janji Tuhan. Ada banyak kalau saya mau saksikan. Mari Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, angkat tanganmu saat ini. Percaya bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah tidak pernah tinggalkan kita, tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Turapataka ya ralabashanda Bapak. Shikiarataka ya ralabashanda Bapak. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Bapak. Engkau tahu Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan Engkau menjamah yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ya Rabbi, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralabasyan. Ya Rataka, ya Ralaba, ya Ralabasyan, Bapak. Kami mau menjamah seperti perempuan yang datang. Hanya ku jamah saja jumpai jubahmu. Aku akan sembuh Tuhan. Aku akan sembuh. Dan aku percaya Tuhan. Yang dalam pergumulan diberikan jawaban yang pasti menang. Menang bahkan lebih daripada pemenang. Engkau akan melihat berkat kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya janjimu, kami percaya kuasamu. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, kalau saat ini mereka yang dalam keadaan sakit, atau mungkin mereka mengalami Tuhan terkapar COVID Tuhan. Mari Tuhan berikan pemulihan demi pemulihan. Sembuhkan Bapak, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, kami percaya. Yang dalam mengalami krisis keuangan, Tuhan biarlah mereka jangan menyerah. Tetap Tuhan mereka ada di dalam hadirat-Mu. Tetap fokus kepada Tuhan. Kami percaya 5 roti 2 ikan itu akan terus mengalir. Terus mengalir. Tidak akan pernah kosong. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami melepaskan damai sejahtera. Kami melepaskan sukacita. Kami melepaskan Tuhan kesembuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami matraikan setiap benih firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.